Akhirnya kena batunya juga, teman-teman. Rismon CS diusir. Aduh, orang yang selama ini ngotot ini. Orang yang selama ini sok benar. Apapun yang mereka suarakan. Apapun tindakan mereka yang paling benar. Dan sekarang mereka diusir. Gegara orasi, bikin video, bukan pada tempat yang semestinya. Ini dia videonya, teman-teman. Mari kita tonton bersama. Detik-detik diusir dari ruangan Barreskrim. Kira public opinion harus kita menangkan lebih banyak dengan cara cuma itu ya, memproduksi atau mempublish lebih banyak lagi yang mendapatkan. Oke. Ini bukan wawancara ini. Ini cuma ngambil video sebenarnya. Ya, soalnya hasilnya itu sudah diusir dari ruangan. Saya dilakukan wawancara ini mengambil video saja. Ini gimana nih, teman-teman? Menurut kalian, orang-orang ini sibuk mendatangi sana-sini, kesana kemari, tetapi tetap saja mendapat respon yang seperti ini. Dan seperti yang di tayangan ini, teman-teman. Gegara berulasi. Orasi, bikin video, bukan di tempat yang semestinya. Akhirnya mendapat malu, diusir dengan tegas dong. Mau gimana? Ya harus pergi. Gegara udah diusir. Ini gimana nih tuh? Kalau menurut kalian, nasib orang-orang ini, tim pemburu ijazah Pak Jokowi. Mungkin yang soal apakah barang bukti itu wajib ditunjukkan ke seorang saksi. Selain ketentuan tidak mengatur itu, mungkin saya kasih contoh yang gampang dipahami masyarakat. Ada tindak pidana penyuapan di mana KPK memiliki bukti CCTV. Oke. Apakah bukti CCTV ini justru ditunjukkan ke tersangka saat penyidikan? Tentunya kan enggak. Maka kalau ditunjukkan malah bisa disalahgunakan. Langsung tersangka menciptakan alibi untuk mematahkan CCTV. Biasanya CCTV itu nanti tunjukkannya di sidang. Bahkan sedikit surprise biasanya buat jaksa gitu ya. Tunjukin gitu ya. Jadi memang begitu. Nggak semua bukti harus ditanyakan kepada, apalagi baru saksi gitu ya. Karena nanti malah bisa disalahgunakan. Barang bukti itu harus diamankan dulu dan nanti ditujukannya untuk meyakinkan barang buktinya diamankan dulu supaya ditunjukkan di persidangan. Ya, kalau konteksnya ini pidana biasa ya, tidak ada atensi publik dan tidak terkait dengan legasi bangsa kita. Ini kan ada semacam beban publik bagi kita kepada generasi selanjutnya kalau masalah ini tidak segera dituntaskan. Memperlama masalah ini kan sama saja menambah beban publik. Nah, kalau tadi kasusnya misalkan CCTV itu relevan karena itu tidak ada kaitannya dengan kepentingan publik dan strategi itu memang tujuannya adalah untuk menghukum pelaku. Ada Ahmad Khozinuddin dan narasi kelompok orang-orang atau klien-klien daripada Ahmad Khozinuddin seperti trio RRT ini, Rismon Roy Suryo dan Dr. Tifa yang selama ini berteriak paling keras, tunjukkan ijazahmu Pak Jokowi. Kemudian meminta ke pihak Polda Metro Jaya untuk menunjukkan bukti penyitaan terhadap ijazah Pak Jokowi. Dan kuasa hukum Bapak Jokowi memaparkan kenapa tidak boleh ditunjukkan sekarang ini. Ibaratnya tadi kan CCTV itu nanti akan ditunjukkan surprise-nya di pengadilan. Lalu kata Ahmad Khozinuddin, ijazah Jokowi adalah beban publik, beban rakyat Indonesia. Rakyat yang mana? Selalu saja ya, orang-orang ini berlindung di balik kata rakyat, publik. Padahal masyarakat Indonesia, mayoritasnya ini berpihak kepada Bapak Jokowi. Apalagi pernyataan berulang kali dari pihak UGM yang mengonfirmasi Bapak Jokowi memang lulusan UGM dan berhak menerima ijazahnya. Ada tuh. Nah itu dia teman-teman. Orang-orang ini. Gimana nih? Kalau menurut kalian ngotot demi ngotot daripada orang-orang ini? Ini insya Allah dalam waktu singkat September itu sudah ada di 25 negara. 25 negara? Ya, 25 negara secara bantuan Forum Diaspora Indonesia. Ya, Oke. sudah ada dan buku ini nanti akan hadir di PBB. Karena Di dibawa, PBB? ya, akan dibawa oleh teman-teman diaspora
di depan PBB, di mana salah satu agendanya Presiden Prabowo Subianto akan bicara di tanggal 23 September. Dan buku ini sudah sampai ke New York duluan. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Klaim daripada Dr. Tifa lagi yang terbaru mengenai buku yang mereka terbitkan, yang katanya penelitian ilmiah, karya ilmiah mereka, Trio RRT. Katanya buku tersebut akan menyebar September mendatang ini, akan menyebar di 25 negara di dunia. Waduh, adakah kalian percaya teman-teman? Kemudian lagi akan dibawa di PBB, yang membawa adalah teman-teman mereka katanya, diaspora Indonesia. Udah mulai lagi. Buku ini sudah hadir di PBB dan akan dibaca di Antartika. Kok makin hari jadi makin lucu saja nih orang-orangnya. Bisa-bisanya klaim demi klaim ini. Waduh, kemarin-kemarin Dr. Tifa ini mengklaim telah berkirim surat ke Presiden Amerika Serikat, ke Donald Trump, kemudian ke Amnesty International. Tetapi sampai sekarang kita belum mendengar apa jawaban, apa balasan daripada surat-surat tersebut yang telah dikirim oleh orang-orang ini. Ini gimana nih teman-teman? Ilmiah tidak ada bentuk opini publik. Buku sampah. Kenapa sampah? Kenapa saya katakan buku sampah? Penulisnya salah satu itu juga diduga ijazahnya palsu. Waduh. Bagaimana etika dan moralitas dalam membuat buku itu? Tifa, karya ilmiah atau upaya membentuk opini publik? Buku ini. Satu ya, jadi kalau saya secara pribadi, kami kan bertiga menulis secara terpisah ya. Saya sendiri membuat manuskrip riset 45 riset terkait dengan inkonsistensi dan inkoherensi neurokognisi dari Joko Widodo. Itu dari sejak tahun 2022. Dan sebagian dari 45 itu rencananya saya publikasi melalui jurnal internasional. Ya, tetapi sebagiannya saya masukkan di dalam buku ini 158 halaman sendiri. Jadi dan itu adalah sebuah karya ilmiah ya. Kalau secara pribadi saya secara pribadi itu ilmuwan tuh dari sejak ribuan tahun yang lalu memang menghadapi seperti ini. Tidak ada apapun yang bisa menghalangi pikiran yang terus bekerja untuk memberikan kebenaran kepada masyarakat. Dan dasarnya, Mbak, di buku ini kami tulis jelas hak konstitusional rakyat dan hak asasi manusia. Nah itu ya, yang menjadi dasar bagi kami. Kami punya dasar yang kuat, Undang-Undang Dasar 1945. Waduh. Dr. Tifa berbicara. Roy Suryo juga berbicara mengenai buku yang mereka terbitkan. Mereka kasih judul Jokowi's White Paper. Dan membanggakan, membawa, mengkampanyekan setiap saat. Bukan hanya setiap hari lagi nih teman-teman. Setiap kesempatan di mana ada kamera. Di mana mereka pergi. Selalu membawa tuh buku. Sambil tidak lupa menawar-nawarkan. Ada tuh dua versi. Ada yang 500.000 per unitnya. Ada juga yang 250.000 per unitnya. Kira-kira saja bagi kalian yang minat membelinya, ini silakan ya. Mungkin kontaknya bisa hubungi mereka dah. Mungkin kalian penasaran gitu kan, gimana sih isinya? Karya ilmiah yang diklaim-klaim sama Dr. Tifa ini. Tetapi di awal video tadi, langsung diulti dong. Buku sampah katanya. Ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian, Dr. Tifa, Trio RRT ini yang selalu ngotot, selalu berusaha menyerang Bapak Jokowi lewat ijazahnya. Saya ketuk pintu-pintu kekuasaan yang hari ini dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Kenapa saudara Prabowo Subianto tidak segera melerai perseteruan anak bangsa ini sehingga selesai gaduh persoalan ini? Kenapa untuk urusan yang berkaitan dengan beras oplos langsung direspon oleh Presiden dan segera dilerai kegaduhan akibat beras oplos? Waduh. Ahmad Khozinuddin berteriak ke Presiden Prabowo, kepada Bapak Prabowo. Berteriak, segeralah Pak, lerai kegaduhan ini. Kenapa sekarang? Sudah mulai ketar-ketir kah? Sudah mulai panik kah? Ternyata Bapak Jokowi tidak sedang main-main dengan kalian. Mereka-mereka ini teman-teman, semakin hari semakin tersudutkan saja. Pihak penyidik lagi gencar-gencarnya memanggil ini mereka satu persatu. Ada 12 orang kan yang jadi calon tersangka. Satu yang udah kabur ke luar negeri.
Bang Egy Sujana. Jadi tinggal 11 orang yang dipanggil-panggil sekarang oleh pihak penyidik di Polda Metro Jaya. Lah, kalian, mereka-mereka kan yang memulai semua ini awalnya. Sekarang playing victim. Berteriak ke Presiden Prabowo, lerai kami, lerai kami. Ada kenapa? Kenapa sekarang? Nyesel kan? Nyesel nyerang-nyerang Bapak Jokowi. Kegaduhan akibat ijazah palsu ini butuh pemimpin. Kenapa kita selalu bertengkar? Karena tidak hadir pemimpin. Tidak menengahi di antara kita. Membiarkan rakyat terus berseteru dan tidak hadir sebagai panglima tertinggi hukum di negeri ini. Dan lalu melakukan peleraian dan mengakhiri polemik ini. Itu satu. Sebenarnya Presiden Prabowo tidak turun tangan di masalah ini, di polemik ijazah Bapak Jokowi, yang dituding-tuding sebagai ijazah palsu, sangat baik sekali sebenarnya. Benar, kalau Bapak Presiden Prabowo turun tangan, bisa jadi lagi nih. Bisa jadi lagi kubu trio RRT ini menuding, menyerang Bapak Presiden Prabowo. Kalau misalnya kan berbicara, Presiden Prabowo turun tangan, ternyata ijazah Bapak Jokowi asli, nah bisa jadi alibi baru lagi. Bagi orang-orang ini, katanya ada intervensi dari negara, katanya ada intervensi nanti dari Presiden Prabowo. Makanya bagus kalau Bapak Prabowo, Presiden Prabowo tidak ikut campur di polemik ini. Biarkan saja pihak penyidik hingga ke pengadilan nanti yang mengambil alih sampai tuntas masalah ini. Nah, atau gimana nih kalau menurut kalian teman-teman? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada tepat di bawah ini.